Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Tafsir Tarbawi akan membahas tentang metode pendidikan yang beranggotakan 1. Nurul Mufidah dengan NIM 2420003, 2. Lu'lu'il Ghaliyah dengan NIM 2420024, dan yang ketiga Naila Iklimah dengan NIM 2420018. Saya Lu'lu'il Ghaliyah akan membacakan dan mentafsirkan Quran Surat Al-A'raf ayat 176 dan Quran Surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Tafsir Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Walau la rafa'nahu biha, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu dan menjadikan kalian kedudukan yang tinggi melalui pengamalan ayat-ayat tersebut. Akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan harta, lebih mencintai dunia dan mementingkan kenikmatan dunia. Wattaba'a hawa, bagi orang-orang yang belum dihadapkan dengan kenikmatan akhirat, belum diberikan petunjuk dengan ayat-ayat Allah, lahir batinnya belum diberikan kesempurnaan dan belum bisa mensyukuri nikmat Allah dengan adanya keridhoannya. Perumpamaan orang yang seperti itu bagaikan seekor anjing yang lagi hina, yaitu anjingnya apabila dihalau, maka dia mengulurkan lidahnya, dan apabila dibiarkan, maka dia mengulurkan lidahnya juga. Dan ini merupakan sifat yang jelek dan hina yang diserupakan dengan seekor anjing. Andaikan ada sifat orang yang serupa dengan seekor anjing ini, merupakan kejadian yang sangat aneh atau asing, yaitu merupakan bagi orang-orang yang hampa akan pengetahuan mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perumpamaan yang orang yang aneh atau asing ini adalah perumpamaan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allahum yatafakkarun, maka takutlah dengan adanya perumpamaan-perumpamaan seperti itu, karena Allah lebih mengetahui sifat-sifat umat Nabi Muhammad SAW, dikarenakan beliau adalah manusia yang paling benar untuk diikuti dan dapat menolong manusia dari kesesatan. Ayat ini menegaskan betapa buruknya perumpamaan bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka disamakan dengan anjing karena kesamaan kelemahan keduanya, yakni mereka tetap dalam kesesatan diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, atau karena kesamaan kebiasaan keduanya. Siapa saja yang meninggalkan ilmu dan iman lalu menjurus kepada hawa nafsu, maka dia serupa dengan seekor anjing. Sesungguhnya demikianlah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yang kami turunkan. Maka ceritakanlah wahai Nabi kisah-kisah itu
kepada kaummu agar mereka berpikir sehingga tidak melakukan apa yang dilakukan oleh yang dikecam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk. Kandungan surat An-Nahl ayat 125. Berikut ini adalah isi kandungan surat An-Nahl ayat 125. 1. Allah memperintahkan Rasulullah untuk bertakwa, menyeru manusia kepada agamanya. Kewajiban bertakwa ini juga berlaku bagi umat Islam. 2. Ayat ini menjelaskan 3 metode takwa, yakni hikmah, mau'idhah hasanah atau pengajaran yang baik, dan jidal atau debat dengan cara yang baik. 3. Allah hanya mewajibkan takwa, sedangkan apakah seorang mendapat hidayah atau tidak adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan kewajiban seorang dai. 4. Allah mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Dia Maha mengetahui siapa yang mau menolak takwa dan siapa yang mau menerimanya. 5. Ayat ini menenangkan Rasulullah dan para dai agar tidak sedih dan kecewa jika ada orang yang menolak dakwahnya. Tafsiran surat An-Nahl ayat 125. 1. Kewajiban dan metode dakwah. Berikut adalah metode dakwah. Pertama, yaitu metode bil hikmah, yang artinya bin nasah wal akil, atau menggunakan nasah dan akal. Dakwah tetap mengacu pada nasah atau Al-Quran dan Sunnah, tetapi menggunakan akal. Dia menentukan pemilihan terhadap nasah mana yang akan disampaikan lebih dahulu atau menyangkut tahapan dan silabi dakwah, bagaimana menyampaikannya, atau media dan cara yang digunakan yang sesuai dengan keadaan sasaran dakwah. 2. Metode mau'idhah hasanah, yaitu dakwah dengan nasihat-nasihat yang baik yang diungkapkan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat dan berdasarkan realitas kehidupan masyarakat yang dikemas dalam bahasa yang santun dan menyentuh hati masyarakat. Ketiga, metode berdebat, yaitu berdakwah dengan cara berdebat. Ini dilakukan terutama bagi kalangan intelektual atau orang-orang terdidik yang berpikir logis. Maka ajaran Islam harus bisa dijelaskan dengan argumentasi yang logis dan rasional. Islam menuntutkan hendaknya dalam berdebat itu dilakukan dengan cara-cara yang baik dan penuh kesatuan tanpa ada tendensi menyerang lawan dialog. Tujuannya adalah menjelaskan kebenaran dan mencari kebenaran berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran surat An-Nahl ayat 125 yang kedua, yaitu tugas kita bertakwa, Allah yang memberi hidayah.
Poin kedua surat An-Nahl ayat 125 mensyaratkan bahwa kewajiban kita adalah bertakwa, bukan memberi hidayah. Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Allah Maha mengetahui siapa yang mau menentang dakwah dan siapa yang mau menerimanya. Sedangkan kewajiban Nabi dan kaum muslimin hanyalah berdakwah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 bisa disimpulkan bahwa konsep pendidikan yang terdapat pada ayat ini dalam menyampaikan materi pelajaran harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat atau orang lain, menggunakan kata-kata yang bijak sesuai dengan tingkatan kemampuan diri kita sendiri. Itu adalah hubungan antara surat An-Nahl ayat 125 dengan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Penafsiran dari Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yaitu, hal ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan berlipat gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan mencari keridhaannya. Setiap amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Penafsiran yang pertama, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maksud jalan Allah menurut Sa'id ibnu Jubair adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Makhul yang dimaksud dengan jalan Allah ialah menafkahkan hartanya untuk keperluan berjihad, seperti mempersiapkan kuda dan senjata untuk berjihad. Sedangkan menurut Syabib ibnu Bishr meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa menafkahkan harta untuk keperluan jihad dan ibadah haji pahalanya terlibat gandakan sampai 700 kali lipat. Penafsiran yang kedua, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang artinya serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Maksudnya, perumpamaan menyebutkan sekadar bilangan 700 kali lipat, mengingat dalam ungkapan perumpamaan tersebut tersirat pengertian bahwa amal-amal soleh itu dikembangkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala buat para pelakunya, sebagaimana seorang petani menyamaikan benih di lahan yang subur. Sunnah telah menyebutkan adanya perlipat gandaan 700 kali lipat bagi amal kebaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Sulaiman, sami'tu Aba Amru Syaibani an Ibni Mas'ud anna Rasulang tasaddaqa binaqatin makhtumatin fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
lata'tiyanna yaumal qiyamati iman atina qatim mahtumatin, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman bahwa ia pernah mendengar Abu Amir Asy-Syaibani menceritakan hadis berikut dari Ibnu Mas'ud bahwa ada seorang lelaki menyedekahkan seekor unta yang telah diberi tali kendali. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu akan datang di hari kiamat nanti dengan membawa 700 ekor unta yang telah diberi tali kendali. Penafsiran selanjutnya, wallahu yudha'if liman yasha', yang artinya Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Maksudnya yakni sesuai dengan keikhlasan orang yang bersangkutan dalam amalnya. Penafsiran yang terakhir, wallahu wasi'un alim, yang artinya dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Maksudnya anugerahnya maha luas lagi banyak, lebih banyak daripada makhluknya. Lagi maha mengetahui siapa yang berhak mendapat pahala yang berlipat ganda dan siapa yang tidak berhak. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang maksiat. Kemudian, ketika sadar akan kesalahannya dan menyesal atas perbuatan itu, dia lalu bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan mengampuni dosanya bila seorang muslim selalu menaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangannya, dan segera bertobat bila jatuh ke jurang dosa dan maksiat. Maka Allah akan mengampuni dosanya dan akan memasukkannya nanti di akhirat ke dalam surga yang amat luas sebagai balasan atas amal yang telah dikerjakannya di dunia, yaitu surga yang disediakannya untuk orang-orang yang bertakwa. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.